keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu. Dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Hai Kak Debbie. Hai Kak. Sehat? Baik pasti, luar biasa. Tapi dia juga sehat. Adik-adik di rumah sehat ya? Harus. Makan makanan bergizi. Senangi olahraga. Kalau bisa berjemur itu. Kalau ada matahari cepat-cepat berjemur ya Kak Debbie ya? Iya Kak. Supaya tubuh kita tetap sehat. Tetapi yang terlebih penting juga apa? Sehat rohani kita. Caranya apa Kak? Berdoa, pendekatan dengan Tuhan. Iya, sekolah minggu ya kalau adik-adik ya. Iya benar. Kita belajar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, hati kita bersuka cita, rohani kita sehat. Kita mulai aja ya Kak Debbie ya. Iya, sekarang kakak aja adik-adik buat berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau baik atas setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mulai Kak ya, pujian sukacita kita. Pasti, harus. Sudah siap ya? Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri dong. Kak Debbie sama Kak Vidya sudah berdiri, ada yang di rumah juga bangkit berdiri. Mujinya pakai gerakan ya Kak ya? Harus Kak. Kita lagu pujian yang pertama adalah, mari kita pujikan sama-sama, Yesus pokok. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dia Yesus
pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, gimana? Sukacita? Sukacita lah, Kak. Pasti ya harus. Oke, sekarang kita mau nyanyiin lagu kedua nih, Kak. Boleh. Adik-adik masih semangat kan? Masih semangat loh Kak Vidya. Harus. Jadi di sana juga harus semangat. Bener, harus. Mari kita sama-sama pujikan lagu Kasih Yesus. Pakai gerakan lagi ya, Kak? Iya, benar. Sudah tiba saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya Kak Dep. Iya, benar Kak. Kita persiapkan hati kita minta Roh Kudus untuk melembutkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tertabur, tertanam di hati kita dan dengan kekuatannya kita melakukan firman-Nya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut,
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, seperti lagu penyembahan yang kami naikkan, kiranya Tuhan, kasih itu ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau melembutkan hati kami, Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Berkatilah pula kakak sekolah minggu kami yang akan mengajari kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat urapan yang daripada-Mu saja Tuhan yang akan tersampaikan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kita sudah melewati bulan Februari ini ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Februari ya. Dan kita sudah belajar ya adik-adik. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh kakak-kakak tentang hukum kasih. Masih ingat ya adik-adik ya? Tentang hukum kasih itu apa saja? Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua juga adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, di dalam hukum kasih ini, kenapa kok dikatakan hukum kasih? Dan hukum ini adalah hukum yang pertama dan terutama adik-adik. Ya, kenapa dikatakan pertama dan terutama? Karena ini adalah hal yang paling penting di dalam ajaran Tuhan Yesus. Ya, hukum kasih ini adalah ajaran yang paling penting. Ya, itulah dikatakan kenapa hukum yang pertama dan terutama. Ya, dan kenapa dikatakan hukum? Ya, kasih itu dikatakan sebagai hukum karena ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita taati, tidak boleh kita lupakan. Mungkin hari ini kita lakukan, besok kita tidak lakukan. Enggak bisa, karena hukum itu harus dikerjakan, wajib ya, wajib dikerjakan, dilakukan setiap saat, setiap waktu, tidak boleh dilanggar. Nah, itu adalah hukum adik-adik. Nah, ya kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 ya. Ini tentang hukum kepada Allah ya. Yang pertama kali ya. Ada dua hukum yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang pertama adalah mengasihi Allah. Kita akan baca di dalam Matius 22 ayat 37. Demikian firman Tuhan ya. Sudah ketemu adik-adik? Oke, kita baca. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya.
itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, ini adalah yang pertama tadi, yaitu kita mengasihi Tuhan, ya, Allah kita. Mungkin ada yang bertanya, Kak, gimana sih Kak untuk kita bisa mengasihi Allah? Nah, adik-adik, salah satu contohnya, ketika adik-adik memuji Tuhan, ya, ketika adik-adik memuji Tuhan, adik-adik melakukannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, ya. Sekalipun saat ini, ya, contohnya adik-adik sedang online, mungkin adik-adik nggak dilihat, ya, nggak dilihat oleh kakak-kakak. Kakak-kakak nggak bisa tahu adik-adik ini nonton sambil tidur, adik-adik sambil bermain, ya, kakak-kakak nggak lihat adik-adik. Tetapi kalau adik-adik mengasihi Tuhan, pasti adik-adik akan memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, meskipun nggak dilihat oleh kakak-kakak. Ya, adik-adik tetap memuji Tuhan. Ketika kakak-kakak, ya, melalui video online mengatakan, mari kita bangkit berdiri. Nah, adik-adik bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh. Kemudian kakak-kakak bilang, bertepuk tangan. Adik-adik memuji Tuhan dengan tepuk tangan. Ya, itu artinya adik-adik melakukannya untuk Tuhan. Kenapa? Kakak-kakak nggak lihat, tapi adik-adik memuji Tuhan dengan sungguh karena adik-adik mengasihi Tuhan. Yang adik puji adalah Tuhan. Adik-adik menyanyi untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, itu adik-adik, ya, itulah bentuk adik-adik mengasihi Tuhan. Dan yang kedua contohnya adalah dengan membaca firman Tuhan. Ketika adik-adik membaca firman Tuhan, kenapa kok kita mengasihi Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan? Itu juga bentuk mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi itu pasti rindu, kepingin mengenal, ya, orang yang dikasihinya. Ketika adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik juga ingin mengenal Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, adik-adik berusaha untuk mengerti. Karena di dalam firman Tuhan ini, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik belajar melalui firman Tuhan. Sehingga adik-adik mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca. Nah, itulah adik-adik bentuk kita mengasihi Tuhan. Nah, tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Ketika adik-adik membaca firman Tuhan, adik-adik mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi perintah Tuhan melalui firman-Nya, kemudian adik-adik melakukannya, ya, dengan taat. Apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman Tuhan, oh ini yang Tuhan perintahkan, adik-adik melakukannya dengan setia, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan taat, ya. Itu adalah bentuk adik-adik mengasihi Tuhan. Adik-adik masih ingat enggak ketika kakak-kakak menyampaikan firman Tuhan, ya, berapa minggu yang lalu, yaitu mengasihi Tuhan. Contohnya adalah Maria dan Marta, ya. Di situ diceritakan bahwa Maria ketika dia mengasihi Tuhan dengan cara apa? Dia duduk diam di kaki Tuhan, ya, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, ya, firman Tuhan sampaikan, ya, apa yang disampaikan Tuhan Yesus dia dengarkan, dia perhatikan, dia nggak main-main, dia duduk diam di kaki Tuhan Yesus sambil memperhatikan firman-Nya. Ya, seperti adik-adik juga, ya, itulah bentuk mengasihi Tuhan melalui firman Tuhan, mendengar, membaca firman Tuhan, itulah. Ya. Kemudian Marta juga, dia melakukannya apa? Dia melayani apa yang menjadi kebutuhan Tuhan Yesus, dia lakukan, dia kerjakan. Ya, itu adalah bentuk mengasihi Tuhan. Jadi, ya, itulah satu perintah yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan, ajaran Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-39 sampai ke-40 kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, hukum yang kedua ini adik-adik adalah apa?
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus ya. Untuk kita boleh mengasihi sesama kita. Kak, siapa sih Kak sesama kita Kak? Sesama kita itu adalah ya kalau ada orang tua, ada kakak, ada adik kalau di rumah ya. Kemudian di sekolah ada teman-teman, di sekitar kita, di lingkungan kita ada juga teman-teman kita. Itu adalah sesama kita. Ya, kita mengasihi orang tua dengan cara apa? Kita membantu orang tua. Ya, membantu orang tua dengan cara mengasihi itu berarti kita lakukan terus-menerus, setiap saat, setiap waktu. Enggak hari ini membantu, besok enggak mau membantu orang tua. Ketika orang tua butuh bantuan untuk membantu membersihkan rumah, kalau kita mengasihi orang tua, ya pasti kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut, ya. Enggak bilang, repot aku, capek aku udah mau, ya enggak boleh seperti itu. Itu tidak baik, ya. Kalau kita mengasihi, kita akan melakukannya dengan taat, ya, mengasihi. Karena dikatakan itu hukum itu wajib. Dan harus dilakukan. Enggak sekarang melakukan membantu orang tua, besok enggak membantu. Enggak bisa. Kalau mengasihi, itu adalah hukum. Itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan taat. Ya adik-adik. Terus kalau dengan kakak, dengan adik, apa yang harus kita lakukan? Sebagai kakak, ya dengan cara kita mengalah ya kepada adik. Ketika mungkin seringkali kan adik-adik itu kadang ya mengganggu ya kakak ya, tapi kalau kita mengasihi, boleh nggak kita membalas? Tidak boleh ya. Sebagai anak yang baik, yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kita harus mengalah sebagai kakak ya. Itulah contoh ketika kita mengasihi. Atau di sekolah, ketika teman kita membutuhkan sesuatu, ketika dia tidak membawa bolpen atau apa, adik-adik dengan kasih langsung, karena adik-adik memiliki 2, ini pakai bolpen saya yang 1. Nah, itu juga bentuk mengasihi. Ya, ketika ada orang yang mungkin berbuat tidak baik kepada kita, boleh nggak kita membalas? Tidak boleh, ya, karena Tuhan sudah mengajarkan tentang kasih. Ya, supaya kita tidak membalas, itu juga bentuk kita mengasihi. Nah, minggu yang lalu kakak Smelingkit mengajarkan tentang kasih kepada sesama ini. Contohnya adalah orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini padahal terkenal dia ini tidak temenin, tidak bergaul dengan orang Yahudi, ya, tidak bergaul dengan orang Yahudi, disisihkan karena apa? Dianggap dia tidak mengenal Tuhan, tapi dia memiliki kasih, ya, dia memiliki kasih. Masih ingat enggak, ya, orang yang dirampok itu, ya, ada di situ dicontohkan ada imam, ada orang Farisi, tetapi dia tidak mau menolong sesamanya yang pada saat itu membutuhkan pertolongan. Tapi orang Samaria yang baik hati ini, ya, yang dipandang tidak mengenal Tuhan, tapi dia ternyata memiliki kasih. Dia menolong orang yang dirampok itu tanpa dia berpikir, wah itu bukan temanku, dia bukan orang Samaria seperti aku. Enggak, karena kasih tidak membedakan. Tapi kasih itu melakukan dengan baik, dengan setia. Itulah adik-adik contohnya dari kasihilah sesamamu manusia. Ya, itulah adik-adik yang Kak Daniel bisa sampaikan sebagai bentuk evaluasi, ya. Yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Dan sebagai ayat yang terakhir, ya, kita akan buka di dalam 1 Korintus
1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Mulai ayat yang keempat, ya, kalian akan bacakan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, jadi kasih itu sopan, tidak boleh melakukan hal yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pendendam, ya Adik. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Itulah adik-adik kasih itu, ya. Karena percaya setiap kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memimpin, menyertai adik-adik sehingga adik-adik mampu untuk melakukan firman Tuhan, untuk adik-adik boleh memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kasih kepada setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan kami, adik-adik Tuhan, baik yang di rumah dan dimanapun berada, untuk hidup seturut firman-Mu Tuhan Yesus. Untuk kami boleh mengasihi dengan sungguh, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan pimpinan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk aktivitas yang kelas besar, ya, adik-adik silakan merekam, ya, ayat hafalan yang sudah adik-adik terima, ya. Mungkin ada tiga ayat hafalan, ya, mulai tentang hukum kasih itu, ya, yang sudah diajarkan, ya. Itu kan ada ayat hafalannya, ya adik-adik. Adik-adik rekam ayat hafalan tersebut. Langsung tiga atau dua boleh, ya. Adik-adik hafal berapa? 3 ya, 3, 2 boleh, ya. 1 juga boleh, nggak apa-apa. Kirim, ya, ke grup masing-masing, ya. Siapa yang sudah hafal silakan. Ada 3, semakin banyak semakin bagus, ya. Dapat poinnya lebih tinggi, ya, tentunya, ya. Kemudian untuk adik-adik yang itu tadi, untuk adik-adik kelas besar dan kelas tengah, ya, untuk hafalan yang sudah diberikan sepanjang bulan Februari, ya. Kemudian untuk adik-adik yang smelling kit kelas balita, ya, yang balita, cukup adik-adik direkam seperti yang Kak Daniel katakan, yaitu seperti ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dan sesama. Kak Daniel ulangi, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dan sesama. Nah, itu untuk anak smelling kit yang balita. Oke, puji nama Tuhan. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Diberkati?
Diberkati pastinya ya. Oh ya, adik-adik ini kakak mau ngingetin buat adik-adik jangan lupa hafalin ayat hafalannya dan kerjakan aktivitasnya. benar. Dan sebentar lagi nih kita mau ada pengumuman tambahan. Saksikan ya adik-adik. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Ike. Hari ini kakak ada pengumuman buat adik-adik semua. Bagi adik-adik, mama dan papa atau siapapun yang terberkati dengan pelayanan Smiling Kids, yang rindu memberikan persembahan untuk Smiling Kids, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik semua. Nanti ketika hadir di ibadah offline atau bisa ditransfer ke rekening Smiling Kids di BCA dengan nomor 018-166-7817 atas nama Daniel Buku Santoso. Terima kasih adik-adik, mama dan papa dan semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi dalam pelayanan Smiling Kids. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan pujian Ku Naikkan Syukurku. Syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali lagi kami mengucap syukur. Kami sudah beribadah Tuhan melalui online. Tuhan kiranya memberkati setiap kami anak-anak-Mu, baik yang di rumah, yang menonton live streaming, nonton video, dan juga dimanapun berada. Tuhan memberkati kami dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, kiranya Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. Bye-bye.